dari sini kan sudah jelas sekali, tampak sekali. Ternyata memang Buya Yahya sama Uwas itu jelas tidak paham sekali tentang nama Habib sendiri, itu dia tidak paham. Taunya ya Habib itu seakan-akan memang duriah Nabi. Taunya ya ini karena sudah saking percayanya, ini menunjukkan memang Uwas itu tidak paham, tidak tahu tentang Tarim bagaimana. Yang dia tahu Tarim, kota Tarim itu kota sorga dan sebagainya, dia taunya ya memang dari cerita-cerita karangan dari Ba'alawi, dari para Habib-Habib ini. Ya wajar saja dia itu pemahamannya seperti itu. Jadi jelas sekali, ini semakin jelas kalau dia selama ini itu sampai-sampai kok membela para HBS seperti itu, karena dia tidak paham. Kota Tarim saja dia tidak paham bagaimana. Jadi pemikirannya itu. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Ada nggak Yaman? Negara termiskin di dunia, ada Yaman. Jadi bukan karena miskin, emang faktanya karena miskin. Gimana sih? Itu untuk penentuan apa namanya, rombongan habaib, rombongan duriyah Nabi dari mana itu gitu. Jadi kalau Ba'alawi ya sudah ke situ, bukan dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tidak semua habaib itu Ba'alawi. Jadi istilah Ba'alawi, istilah tidak semua ikut Ba'alawi, bukan, tidak. Tapi banyak habaib di Mesir, banyak habaib. Tapi semuanya selagi itu duriyah Nabi adalah satu martabat yang harus kita cintai. Yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Kalau habaib dari dulu dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana. Inilah manfaatnya kalau Anda sebelum berkomentar itu cek dulu. Lihat dulu, lihat faktanya, komentar. Sehingga apa yang Anda sampaikan itu tidak menyesatkan umat, tidak membuat umat menjadi malah jadi simpang siur. Kami menyarankan kepada Anda berdua itu, cobalah belajar sama orang-orang yang membahas nasab ini. Kenapa mereka kok sampai membahas nasab para habaib? Ada apa? Kenapa kok sampai meragukan? Ada data apa? Jangan hanya sesuai apa yang Anda pahami, Anda yang pelajari. Kalau yang Anda pahami, pengetahuan Anda sebatas itu, ya itu komentar Anda jadinya. Anda mungkin dikenal orang sebagai orang yang cerdas, pintar dalam ilmu fikih, dalam ilmu agama. Tapi masalah nasab, apakah Anda paham? Masalah sejarah para habaib ini, apakah Anda paham? Masalah sejarah Yaman, apakah Anda paham? Anda belum tentu paham. Dan itu jelas sekali dalam hal ini. Anda tidak paham sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang Uwas dan Buya Yahya. Yang saya melihat di channel YouTube itu, ternyata si Uwas dan Buya Yahya ini mereka itu ikut mengomentari tentang para habaib, ikut mengomentari orang-orang yang telah membahas nasab para habaib ini. Mereka begitu membelanya, ternyata jelas sekali mereka ini tidak begitu paham tentang siapa sebenarnya para habaib itu. Tidak begitu memahami, tidak begitu tahu tentang
siapa para Habib-Habib ini. Bahkan Buya Yahya itu menganggap yang namanya Dzurriyyah Nabi itu seakan-akan memang Habib, bukan Sayyid. Padahal seharusnya Dzurriyyah Nabi itu sejak dahulu dimanapun, di negara-negara manapun tidak ada yang namanya Dzurriyyah Nabi itu Habib, tapi yang ada adalah Sayyid. Yang ada Habib, kata-kata Dzurriyyah Nabi itu Habib itu di Indonesia saja, dan itu pun baru muncul pada masih baru lah, masih pada abad-abad setelah kemerdekaan. Itu baru muncul ada semboyan nama Habib itu ya. Yang jelas barulah, tidak sampai pada awal kemerdekaan. Yang jelas baru puluhan tahun ini. Itu yang jelas. Jadi kita bisa memaklumi kenapa mereka berdua ini tidak begitu memahami, tidak begitu paham tentang masalah. Kenapa mereka itu seperti ngotot membela? Yang mereka tahu memang, yang dia tahu memang Habib-Habib ini adalah Dzurriyyah Nabi, adalah cucu Nabi. Ya kita maklumi kalau mereka itu sampai meyakini sebagai cucu Nabi, karena yang dia tahu seperti itu. Dan dia seperti Uwas dan Buya Yahya, kenapa mereka seperti jelas-jelas menyalahkan orang-orang yang meragukan nasab? Dalam pandangan dia, orang-orang yang meragukan nasab itu dianggap telah meragukan nasab Dzurriyyah Nabi. Padahal dia sendiri yang tidak tahu siapa itu Dzurriyyah Nabi. Dia tidak tahu. Ya, Dzurriyyah Nabi memang harus dihormati, wajib dihormati. Tapi siapa yang jadi Dzurriyyah Nabi? Ya, sementara dia tahunya itu adalah para dari Habib-Habib saja. Padahal Dzurriyyah Nabi itu banyak. Dan Habib-Habib itu setelah ditemukan, setelah ada orang yang tahu, yaitu diketahui dari penelitian Kiai Imad, ternyata mereka justru malah bukan Dzurriyyah Nabi, bukan cucu Nabi. Ya coba kita lihat ketidaktahuan atau ketidakpahaman si Uwas tentang masalah menyangkut para habaib, itu tentang menyangkut kota Tarim. Pandangannya mengenai kota Tarim, dia menganggap kota Tarim itu kenapa kok sampai jalan-jalannya itu tidak diaspal. Ngomongnya itu karena biar jalan-jalan itu bekas tapak-tapak kaki para wali-wali Tarim itu tidak tertutup oleh aspal-aspal yang baru. Kalau jawaban semacam ini kan sebenarnya sangat konyol sekali, sangat tidak masuk akal. Padahal realitasnya, faktanya kota Tarim itu memang termasuk kota termiskin. Ya coba kita lihat saja videonya ya, kita lihat saja. Nah sekarang kita coba lihat video ini dari channel Manusia Plural ya. Kita lihat saja penjelasannya bagaimana si Uwas itu mengomentari tentang kota Tarim ya. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Ya, kalimat pertama, mari kita cek Yaman. Kita akan pergi googling. Ya, kalau Anda tidak sempat, maka akan saya sempatkan untuk ngasih informasi kepada kalian agar kita bisa memverifikasi apakah benar ucapan Uwas ini atau dusta. Ya, ini sekelas Uwas berbohong entah demi apa ini nih. Kita akan masuk ke level dunia dulu. Level dunia nih. Negara paling miskin di dunia, 10 negara. Apakah ada Indonesia? Apakah ada Tarim? Apakah ada Yaman? Coba kita cek. Yang pertama, Yaman. Nah. Ini bahasa Inggris nih. Ada nggak Yaman? Negara termiskin di dunia. Ada Yaman. Jadi bukan karena miskin. Emang faktanya karena miskin? Gimana sih?
Masa iya kalau memang itu di sana takut jejak wali itu ditinggalkan, dihilangkan gara-gara di aspal, masa adanya wali membuat orang kemudian sengsara? Jalan itu kan membuat orang itu nyaman untuk bergerak, berdagang, mencari kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Masa gara-gara wali membuat orang itu menjadi tersiksa? Kan tak masuk di logika kita. Karena miskin aja tak mampu ngaspal jalan tuh. Jadi bullshit ucapan UAS. Kemudian kalau kita lihat di level Asia, daftar 10 negara termiskin di Asia, Indonesia termasuk nggak kira-kira? Coba kita cek. Yang pertama Afghanistan, yang kedua Korea Utara, yang ketiga Yaman, masuk maning tuh. Yang keempat Tajikistan, yang kelima Suriah, yang keenam Nepal, yang ketujuh Kirgistan, kedelapan Pakistan, ke-9 Timor Leste, ke-10 Myanmar. Masuk ke Indonesia? Nggak masuk kan? Yaman masuk nggak? Masuk. Jadi please lah UAS lah, selevel UAS nih jangan bullshit lah kepada masyarakat. Membangga-banggakan menjual Yaman kepada masyarakat kita, kepada Indonesia. Halo, ini satu kali lagi kita mampu mengakses kok sekarang. Coba aja cek di googling oleh kalian, apakah Yaman benar-benar tidak termasuk negara miskin level dunia atau level Asia. Nah, itu sudah jelas dijelaskan oleh Manusia Plural ya, di channel Manusia Plural ya. Ya, ini menunjukkan memang UAS itu tidak paham, tidak tahu tentang Tarim bagaimana. Yang dia tahu Tarim, kota Tarim itu kota sorga dan sebagainya. Dia tahunya ya memang dari cerita-cerita karangan dari Ba'alawi, dari para Habib-Habib ini. Ya wajar saja dia itu pemahamannya seperti itu. Jadi jelas sekali. Jadi semakin kita bisa memaklumi, semakin jelas kalau dia selama ini itu sampai-sampai kok membela para HPS seperti itu. Karena dia tidak paham. Kota Tarim saja dia tidak paham bagaimana. Jadi pemikirannya itu masih seorang UAS yang katanya cerdas, pintar. Itu pemikirannya seperti itu. Menganggap kota Tarim tidak diaspal itu karena biar tidak menutup jejak-jejak para wali itu, biar tidak menutupinya. Ya kalau ini disampaikan orang-orang muhibin yang fanatik Buddha ya percaya saja ya. Tapi kalau orang yang mau sedikit saja berlogika, menggunakan akal cerdasnya, akal warasnya, ya jelas zaman sekarang ada kayak begitu bisa diterima ya, sangat menunjukkan kegoblokan orang yang seperti itu menerima pandangan pendapat seperti ini ya. Itu jelas sekali. Ya kemudian untuk Bu Yayah ya kita bisa lihat pandangannya mengenai masalah Habib-Habib ini, dan kemudian nanti ditanggapi oleh Sayyid Zulfikar ya. Itu kita dengarkan, kita klik bagaimana pandangannya tentang masalah Habib dia itu ya. Ba'alawi itu adalah nisbat kepada habaib yang ada di Hadramut sana. Jadi istilah Ba'alawi itu adalah habaib-habaib yang merucut kepada habaib yang ke Hadramut di sana. Adapun habaib kan banyak. Di Irak sendiri banyak habaib. Di Hadramut itulah termasuk Duriyah Nabi, itu luar biasa besar ya. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, hijrah dari Irak tinggal di Hadramut. Dari situ nanti ada di situ ada jadi ke arah ke sana nanti. Ali Ba'alawi itu adalah di situlah nanti ke arah situ. Jadi itu untuk penentuan rombongan habaib, rombongan Duriyah Nabi dari mana itu gitu. Jadi kalau Ba'alawi ya sudah ke situ, bukan dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tidak semua habaib itu Ba'alawi. Jadi istilah Ba'alawi, istilah tidak semua ikut Ba'alawi, bukan, tidak. Tapi banyak habaib di Mesir, banyak habaib. Tapi semuanya selagi itu Duriyah Nabi adalah satu martabat yang harus kita cintai.
Hanya kebetulan di Hadramut, di Indonesia ini adalah yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Kalau habaib banyak seperti Al-Jailani itu beda. Itu kan dari Sayyidina Hasan yang beda jalurnya. Tapi habaib juga. Dari dulu dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid. Itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid. Bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, Di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Sayyid. Bedalah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya. Siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ba'alawi. Ya. Ba'alawi. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya. Saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib gak ada. Nah, jangan dipelintir. Keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya dzurriyyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini dzurriyyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak. Dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Alul Bait Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang. Nah, dari sini kan sudah jelas sekali, tampak sekali. Ternyata memang Buya Yahya sama Uwas itu jelas tidak paham sekali tentang nama Habib sendiri. Itu dia tidak paham. Taunya ya Habib itu seakan-akan memang dzurriyyah Nabi. Taunya ya ini karena sudah saking percayanya dengan kabar-kabar dari para habaib ini. Ya, ini sekedar saran untuk beliau berdua, Uwas dan Buya Yahya ya. Karena Anda berdua ini kan belum begitu memahami tentang masalah pembahasan nasab. Tentang kenapa kok dibahas nasab, kenapa kok para habaib ini diragukan nasabnya. Anda harus tahu, gali dulu, belajar dulu sama orang-orang yang sedang membahas nasab. Untuk apa tujuan mereka? Kenapa kok sampai mereka itu meragukan? Ada apa? Kalau pandangan Anda sebagaimana yang Anda pahami seperti itu, Anda memahaminya Habib itu memang dzurriyyah Nabi, ya maka orang yang membahas nasab akan Anda anggap sebagai orang yang sedang membahas nasabnya dzurriyyah Nabi. Padahal itu keliru. Orang membahas nasab itu membahas nasabnya orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Itu beda jauh. Jadi ketika Anda mau belajar, cobalah Anda konsultasi. Kalau orang melihat komentar seseorang itu sebaiknya itu tabayun dulu, klarifikasi, apa sih tujuannya. Nggak usah sebagaimana anggapan Anda. Anda mungkin dikenal orang sebagai orang yang cerdas, pintar dalam ilmu fikih, dalam ilmu agama. Tapi masalah nasab, apakah Anda paham? Masalah sejarah para habaib ini, apakah Anda paham? Masalah sejarah Yaman, apakah Anda paham? Anda belum tentu paham. Dan itu jelas sekali dalam hal ini. Anda tidak paham sama sekali itu. Anda tidak begitu paham. Tidak paham, jelas itu.
Makanya kami menyarankan kepada Anda berdua itu, cobalah belajar sama orang-orang yang membahas nasab ini. Kenapa mereka kok sampai membahas nasab para habaib? Ada apa? Kenapa kok sampai meragukan? Ada data apa? Jangan hanya sesuai apa yang Anda pahami, Anda yang pelajari. Kalau yang Anda pahami, pengetahuan Anda sebatas itu, ya itu komentar Anda jadinya. Maksud Anda mungkin suruh berhenti pembahasan nasab ini biar tidak terjadi kegaduhan, tapi justru kata-kata Anda ini justru menjadi fitnah. Membuat fitnah kepada orang-orang yang bahas nasab, yang tujuannya justru mulia. Mereka ingin menggali siapa sebenarnya dzurriyyah Nabi yang asli. Karena orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi ini konsekuensinya berat sekali, dan itu sangat berbahaya. Karena nama baginda Nabi ini menjadi dipertaruhkan. Apalagi mereka yang namanya Habib-Habib ini tidak menunjukkan akhlak, tingkah laku, perilaku sebagaimana baginda Nabi. Kebanyakan dari mereka, Anda bisa lihat bagaimana Rizik Syihab, Bahar Smith. Itu kan sebenarnya Anda sudah bisa menilai apakah dzurriyyah Nabi seperti itu komentarnya. Mengajak orang mengasah celurit, mengasah pedang dan sebagainya, mengajak perang. Apa ada dzurriyyah Nabi seperti itu? Itu baru dari sifat perilaku mereka. Bagaimana kalau setelah Anda mengetahui data-data? Makanya kalau jadi orang itu mau belajar. Jangan sudah merasa pintar, Anda sudah dielulukan oleh masyarakat, Anda punya masa banyak, terus Anda percaya diri bahwa seakan-akan Anda itu betul-betul tahu tentang para habaib ini. Seakan-akan komentar Anda itu Anda betul-betul paham bahwa nasab para habaib ini sudah jelas, sudah terverifikasi. Seakan-akan Anda paham betulan. Seakan-akan orang yang meragukan itu tidak tahu apa-apa. Padahal Anda sendirilah, kalian berdua sendirilah tidak tahu tentang pembahasan nasab para habaib ini. Kenapa kok sampai diragukan? Itu yang harus Anda pahami, ya. Inilah manfaatnya kalau Anda sebelum berkomentar itu cek dulu. Lihat faktanya, komentar. Sehingga apa yang Anda sampaikan itu tidak menyesatkan umat, tidak membuat umat menjadi malah jadi simpang siur. Kalau umat muhibin yang sudah fanatik buta, Anda ceramai kayak demikian, ya pasti akan percaya. Tapi bagi orang-orang yang menggunakan logika akal warasnya, seperti kata komentar UAS tadi, kota Yaman itu gara-gara tidak diaspal dengan alasan biar jejak-jejak para wali-wali dari para habaib Yaman itu tidak tertutupi oleh aspal. Ini kalau orang tidak menggunakan logika, jelas ini akan dipakai, ya. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.